Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kudus melingkupi setiap kami. Terima kasih buat pengurapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami sujud syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom. Selamat pagi sahabat GCC. Selamat pagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kami sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 26 hingga Keluaran yang ke-30. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan mengenai minyak yang kudus yang digunakan untuk pengurapan. Pagi hari ini saya mengambil judul The Anointing. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal. Dan tebu yang baik 250 shikal. Dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel harus kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan mengenai minyak urapan yang kudus. Umat Tuhan yang diberkati, komposisi yang diatur untuk menjadi minyak yang kudus itu Tuhan sendiri yang mengatur. Ada mur 500 shikal, kayu manis 250 shikal, tebu yang baik 250 shikal, kayu teja 500 shikal, minyak zaitun 1 hin. Kebenaran firman Tuhan ini mengatakan minyak pengurapan ini sudah diukur, ditakar, dan diatur komposisinya. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-33, orang biasa jangan sampai menerima pengurapan minyak ini. Dan tidak boleh kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Karena minyak itu dikuduskan. Saudara, berbicara tentang sesuatu yang kudus, Tuhan tidak mau ada orang yang meniru, membuat minyak itu dari orang biasa. Orang yang mencampur rempah-rempah itu harus dilenyapkan dari antara bangsa-bangsanya. Kalau mereka mencampur atau membubuhkannya pada orang awam, harus dilenyapkan dari antara orang biasanya. Artinya, saudara, minyak urapan hanya bisa dicampur untuk menjadi minyak urapan itu sendiri. Dan minyak urapan itu hanya bisa dipakai untuk orang-orang pilihan. Amin. Saudara yang diberkati, pagi hari ini saya mau katakan bahwa orang yang diurapi adalah bukan orang yang biasa. Orang yang diurapi adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Orang yang diurapi adalah orang yang sudah ditetapkan Tuhan. The anointed people is the chosen one. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipilih, orang yang diurapi adalah orang yang dikhususkan, dikuduskan. Siapakah orang yang dipilih? Mereka dipilih berdasarkan kasih karunia. Ketika Tuhan memilih Harun sebagai imam Lewi, saudara, Tuhan memilih sesuai dengan keputusannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal anointing. Kalau kita mendapatkannya, itu merupakan suatu kasih karunia. Makanya saudara, dosa yang paling tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dan orang yang menyia-nyiakan pengurapan,
adalah orang yang menghujat Roh Kudus. Sebab pengurapan itu berbicara soal pengudusan. Pengurapan itu berbicara soal pemateraian kuasa Roh Kudus. Di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan sebagai materai sebelum kita memperoleh keselamatan yang sepenuhnya, seutuhnya, yang sempurna. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minyak urapan yang kudus itu tidak bisa sembarangan dicampur. Minyak urapan yang kudus tidak bisa diminyaki kepada badan orang biasa. Minyak urapan yang kudus kepada setiap benda, kepada setiap orang, kepada setiap objek yang terkena dengan minyak itu menjadi kudus. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, kau campur itu menjadi minyak urapan yang kudus, satu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Lalu di ayat 26 hingga ayat 28 dikatakan, haruslah dengan minyak itu engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan, tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Ayat 29. Haruslah kau kuduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. The anointing, pengurapan, setiap orang yang terkena pengurapan yang tidak kudus menjadi kudus. Itu yang disampaikan firman Tuhan. Benda-benda ini adalah benda yang terdapat di halaman ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan benda-benda ini yang ada di pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus, semuanya tanpa kecuali ketika diurapi menjadi benda maha kudus. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap benda, setiap objek, bahkan yang tidak kudus, bahkan yang najis ketika terkena dengan pengurapan itu menjadi kudus. Bukan sebaliknya. Ketika kita yang najis, ketika kita menjamah, dijamah oleh pengurapan, pengurapan itu menjadi najis. Salah, saudara. Pengurapan itu memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada kita, sehingga pengurapan itu menguduskan. Yang pertama, pengurapan itu menguduskan. Sekali lagi, pengurapan itu menguduskan. Mesias atau Yesua Hamasia, Yesus disebut sebagai yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani, Yesua Hamasia. Di dalam bahasa Inggris, Jesus Christ. Di dalam bahasa Yunani, Yesua Kristo. Di dalam bahasa Indonesia, Isa Al-Masih. Mesias yang diurapi. Yesus yang diurapi, yang dikuduskan. Yang memiliki kuasa. Yang kedua, saudara, pengurapan adalah soal pelimpahan kuasa. Dikatakan haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anakku supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anaknya memegang jabatan imam. Harun adalah imam besar dan anaknya yang terpilih akan menjadi imam besar juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mesias yang diurapi. Harun adalah imam besar yang diurapi. Yesus Kristus adalah imam besar yang diurapi, yang masuk sampai jauh ke belakang tabir, dan oleh namanya dan bukan oleh karena persembahan yang berulang-ulang, dia sudah menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Yesus Kristus, the anointed one, the Mesias yang diurapi. Saudara, segala sesuatu yang diurapi, setiap objek yang diurapi, setiap manusia yang diurapi, dia mengalami kekudusan dari ruang maha kudus. Umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minyak urapan berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Dan hari ini urapan Roh Kudus dilimpahkan di mana-mana. Iblis tidak senang dengan pengurapan. Makanya dia mempermainkan orang-orang sehingga menyepelekan pengurapan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menyepelekan urapan. Terimalah urapan itu dengan sukacita. Urapan itu berbicara soal kuasa Roh Kudus. Jangan menghujat Roh Kudus karena pengurapan itu adalah otoritas dari tempat yang maha tinggi yang tidak bisa diterima oleh sembarang orang. Tidak semua orang bisa menerimanya kecuali orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, pengurapan menguduskan. Yang kedua, pengurapan itu dilimpahkan kepada subjek untuk dikuduskan atau kepada pribadi manusia yang tidak kudus menjadi kudus. Bukan sebaliknya. Yang tidak kudus itu akan
membuat kekudusan itu menjadi tidak kudus. Sebaliknya kita yang tidak kudus akan diubahkan oleh karena kekudusan Tuhan. Yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Imam Harun dan anak-anaknya dikuduskan dan diberikan jabatan imam. Orang yang dikuduskan akan diberikan otoritas, kelimpahan, kewenangan, dan juga kekuasaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yesus is the Messiah. This is the Messiah. Yeshua HaMashiach. Jesus Christ yang diurapi, diberikan kuasa untuk menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia menjadi sulung yang menebus dosa seluruh umat manusia. The Messias, the Messiah, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ yang diurapi, yang sudah menyelamatkan kita semua. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pengurapan memberikan pendelegasian, pelimpahan kewenangan, pengutusan dan pengurapan daripada Tuhan, membuat setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, dan setiap orang yang menerima pengurapan diutus untuk menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, saudara, pengurapan itu tidak bisa untuk setiap orang, pengurapan itu adalah untuk orang-orang pilihan. Amin. Saudara yang diberkati, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Kita dipanggil untuk menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Pada zaman perjanjian lama yang diurapi hanya sebagai imam untuk sebagai imam, raja sebagai raja. Ketika Raja Saul dipilih, dia diurapi dari buli-buli. Ketika Raja Daud dipilih, dia diurapi dari tabung tanduk. Saudara yang diberkati, terpisah urapan imam dan urapan raja terpisah. Tetapi orang percaya yang hidup di dalam zaman kasih karunia dipilih bukan sekedar imam, bukan sekedar raja, tetapi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang diurapi, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan itu punya tujuannya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, karena Dia telah memanggil kamu dari kenajisan, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari mana kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib? Pengurapan itu yang mengubahkan kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengatakan, saudara, jangan memandang rendah, jangan sia-siakan pengurapan daripada Tuhan. Yang pertama, pengurapan menguduskan. Yang kedua, pengurapan adalah tanda materai suatu jabatan, kekuasaan, dan otoritas. Orang percaya yang diurapi adalah orang percaya yang punya otoritas. Pengurapan tidak sembarangan diberikan kepada orang biasa, tapi orang yang dipilih, yang dikhususkan. Siapakah yang dipilih? Mereka yang percaya kepada nama Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 27 hingga 29 firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar lagi oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Pengurapan itu tetap ada di dalam diri kita. Pengurapan itu berbicara pengudusan. Pengurapan itu benda yang biasa saja dirubah menjadi maha kudus ketika diberikan minyak pengurapan. Nah, saudara, ketika kita diurapi, kita menjadi orang yang dikuduskan. Dan pengurapan itu memiliki kuasa untuk mengajarkan kita, dan pengurapan itu tidak berdusta. Dia mengajar kita untuk mengenal kebenarannya. Maka sekarang ayat 28, anak-anakku tinggallah dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Urapan berbicara pengudusan dan kita akan menerima pengajaran. Urapan juga berbicara materai, sehingga apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya, karena materai ini berbicara keabsahan, legalitas, bahwa engkau sah di hadapan Tuhan, menjadi milik Tuhan. Selama pengurapan itu kita jaga, pengurapan itu ada di dalam Kristus, ia akan menyatakan dirinya dan kita punya keberanian untuk percaya. Yang ketiga, di dalam ayat 29, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Tanda-tanda orang yang diurapi, dia berbuat kebenaran karena kebenaran itu lahir daripada Tuhan. Kebenaran itu lahir dari pengurapan yang dimateraikan di dalam diri kita, menghasilkan kekuatan, kemampuan oleh kuasa Roh Kudus. Makanya dikatakan orang yang diurapi adalah orang-orang yang bisa menghasilkan buah-buah roh karakter Kristus. Amin. Doa pengurapan di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 hingga 7. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Biarlah Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Roh Tuhan yang permanen akan menguasai kita selama kita menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan menjadi manusia yang berbeda di dalam Tuhan. Hatinya berbeda, pikirannya berbeda, perbuatannya berbeda, dan sukacitanya melampaui segala
segala akal. Saudara, damai sejahtera melampaui segala akal. Jika tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukan apa saja yang dapat engkau lakukan. Tuhan menyertai engkau. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Iblis tidak senang dan berusaha menggagalkan kami berulang-ulang ketika kami mau menyampaikan firman, tetapi Tuhan datang untuk memberikan kami kekuatan, dan Tuhan datang untuk memberikan kami semangat, dan Tuhan datang untuk memulihkan keadaan kami. Pengurapan yang ada padamu itu suci adanya, kudus adanya, dan tetap ada di dalam kami dan mengerjakan kebenaran yang tiada taranya. Terima kasih, kami terima pengurapan yang baru daripadamu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberkati, diurapi, dikuduskan, dimateraikan, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang takut akan Dia dan orang yang tidak takut akan Dia. Terima kasih Bapak. Kami sambut berkat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan melimpahkan kekuatan yang baru. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan bagi orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami sambut pengurapan-Mu, dikuduskan, diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.